Sebelum lo lanjut lagi dengerin episode ini, gue pengen ngasih tahu informasi dari sponsor kita, Anchor. Nah, buat lo yang juga pengen banget bikin podcast, lo bisa pakai aplikasi Anchor karena pakai aplikasi ini gampang banget. Lo bisa rekam podcast lo di sini, lo bisa kasih efek suara, lo bisa kasih back sound, lo bisa langsung distribusikan podcast lo juga ke semua platform streaming podcast termasuk juga Spotify. Dan yang paling penting lagi, aplikasi Anchor 100% gratis. Jadi tunggu apa lagi? Bikin podcast lo di aplikasi Anchor sekarang. Download aplikasinya di iOS atau di Android. Ya, ini dia part 2 yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya. Karena Ditunggu rame gak? ya. Karena part 1 Part 2 ini kalau part 2 ini akan rilis kalau listenernya udah 1 juta. Kalau kasih juta gak akan rilis. Tapi kok bisa? Lo kok bisa langsung tahu gitu? Ini listenernya bakal 1 juta terus tiba-tiba udah rilis aja. Kalian pasti menangkap ada suara yang berbeda kan dari suara kita berdua, karena ini rekamannya di hari yang berbeda. Hari yang berbeda karena kita tuh udah komit ya. Rekaman setengah jam gitu. Belum sampai obrolan utama udah 40 menit lebih. Wah, gue baru bangun nih, jadi kayak masih ada ingus-ingus pagi gitu. Kayak suara gue udah beda. Dan juga manifest dari pendengar kekoreaan juga belum kita bacain, dan itu pasti panjang-panjang kan ya, seperti makalah, nggak mungkin itu 1 episode. Makanya kita memutuskan untuk rekamannya 2 hari aja. Oke, Di episode yang ini kita akan fokus untuk ngebacain manifest dari pendengar kekoreaan, sama ada 2 nominasi yang kemarin belum kita bahas, yaitu Best New Female Artist sama Best New Male Artist. Karena emang kemarin konsepnya itu kita mau bahas ini tuh terakhir supaya kalian dengerinnya sampai habis. Ternyata dengerinnya malah part 2. Oke, mungkin Best New Male Artist dulu kali ya. Nah, ini, coba lu bacain, Ron. Ini bener-bener nama-nama yang gue harus butuh waktu untuk mendalami karena sama sekali nggak ada ring a bell di gue kecuali Extraordinary Heroes. Jadi Best New Artist ini ada Extraordinary Heroes, ada Atbo, itu bener nggak bacanya, bahkan gue nggak tahu. Ada Tempest, ada TNX sama Unite. Nah, itu yang gue tahu cuman Extraordinary Heroes doang karena kita pernah bahas Happy Death Day. Sisanya yang lain tuh kayak ini emang UMKM banget gak sih? Iya, jelasin ke gue. Gini, gue mungkin kalau familiarnya sama Unite. Unite itu kan karena memang ada Ensangnya X1 dulu. Jadi dia ini tuh grup, berarti kok Ensang tuh kemarin di mana ya? Idolanya minum teh tarik tuh. Ada Ensang kan, Ensang itu dari Brand New Music yang punyanya juga AB6. Iya. Jadi debut lah ini Unite. Tapi memang beberapa rilisan gue nggak nyantol, jadi gue tidak menggacaukan Unite. Kalau Atbo, gue tahu lebih taunya Atbo tuh lebih ke kontroversi sebenarnya. Apa tuh? Gaslighting. Enggak. Jadi Atbo itu dia punya konsep yang sangat NCT 127 banget lah gitu. Maksudnya terinspirasi dari, dapat influence dari NCT 127. Nah, suatu ketika mereka tuh ngerilis teaser foto yang dari setting dan bajunya tuh NCT 127 kikit. Mirip banget. Dan to be honest itu udah gak terinspirasi lagi kalau menurut gue, tapi memang udah plek-ketiplek mirip. Maksudnya miripnya tuh agak agak cenderung plagiat gitu ya. Iya, cenderung plagiat, itu yang gue sayangkan. Sebenarnya kalau misalnya lu kalau urusan genre terinspire mah gak masalah gitu ya. Betul. Tapi ini tuh teaser fotonya juga nih, gue share ke lo deh. Lo lihat aja sendiri, dan lo nangkepnya gimana? Wow. Lo ngeliat ya kan, dia kayak baju hitam putih dan di dalam suatu dojo kan. Ya ini kayak kikit banget deh. Ya lo ngeliatnya gimana? Seandainya lo pertama kali lihat deh, first impression lo pas ngeliat teaser Atbo. Iya, tapi ada shot yang emang warnanya kikit banget. Iya. Dan kalau gue dengerin lagunya mereka, lagunya mereka kan debut pakai lagunya Monochrome, terus comeback dengan lagunya Attitude yang allegedly konsepnya ya, foto konsepnya yang allegedly ngikutin NCT 127.
itu tuh memang musik mereka tuh kayak wah gila ini NCT banget gitu. Oh, Iya, tapi apa nggak berarti hal yang buruk ya, ini balik lagi ke selera aja, tapi memang kayak ngerasa apa musik-musiknya NCT tuh influence banget di apa grup gen yang sekarang. Itu yang gue tangkap itu yang gue tangkap dari Atbo. Dan juga sebenarnya kalau misalkan ngomongin Kikit ya emang Kikit sempat viral juga kan ya. Jadi mungkin jadi salah satu perilisan NCT 127 yang memorable buat masyarakat Koreanya mungkin ya. Jadi ya wajar sih kalau misalkan ada orang yang mengklaim kalau mereka terinspirasi dari si perilisan itu. Tapi ya agak disayangkan aja sih karena manajemennya cukup gede juga toh IST ini. IST tuh punya The Boys ya? Iya. Oh iya. Wah, ya mereka tuh ini apa juniornya The Boys, gue baru ingat ya. Nah, maksud gue kayak sebenarnya perlu dipertanyakan juga sih ini terinspirasinya sejauh apa gitu. Apakah memang orang-orang yang mengerjakan MV Kikit itu involve juga ngerjain buat si Atbo ini gitu. Kalau kayak gitu kan sebenarnya idenya sebenarnya dari orang yang sama kan, cuman dia berusaha untuk mengemas itu ke artis yang berbeda gitu. Jadi ya kalau misalkan orang itu sama, yang orang yang punya idenya sama dan dia ngasih ide itu ke artis lain ya berarti nggak plagiat sebenarnya gitu. Kecuali memang idenya datang dari dua individual yang berbeda gitu. Cuman yang disayangkan adalah kenapa dia harus ngambil konsep yang sempat viral gitu loh, maksudnya kayak jadi gampang buat ketara banget kan ya. Ketara banget ya itu. Orang gampang ingat. Iya benar. Betul. Oh jadi itu yang membuat lo inget sama Atbo. Iya, gua aja belum terpapar deh. Bahkan sampai barusan ini baru kayak itu oke. Mungkin lo coba aja lo dengerin lagu title tracknya mereka kayak bener nggak yang apa yang gue omongin. Kalau mereka tuh heavily influence banget dari musik-musik NCT. Iya. Terus kalau misalkan gitu berarti gue nggak akan suka sama lagu mereka karena gue nggak suka akan, sama yes. Pasti sih. Ya ini kan selera ya. Iya. Lanjut di situ ada nominasi selanjutnya ada TNX. Ini sebenarnya gue juga nggak inget juga, maksudnya nggak familiar, tapi pasti siapanya TXT nih. TNX ini kayak lagi tren ya, 3 huruf gitu, 3 singkatan. Iyalah, IRU, EXO, udah lama itu, BTS, IRU, BAP. Iya. Oh udah lama ya sebenarnya ya. Ya maaf lupa. TNX itu boy group dari P-Nation, agensinya si Psy. Ya. Jadi mereka itu dibentuk dari audisi dari survival show SBS judulnya Loud. Gue sih cek history Spotify gue nggak nge-like title track mereka ya, berarti gue nggak suka. Gue dengerin pasti pernah dengerin sih TNX. Iya, oke. Terus ada kalau Tempest, gue pernah denger si Tempest ini, pernah denger namanya, tapi nggak pernah denger lagunya. Nah, Tempest itu tuh setahu gue tuh nama yang harusnya di ini nggak sih Ron, yang dulu banget yang Pledis kan bikin West. Tadinya tuh mau bikin satunya lagi namanya Tempest, inget gue. Lu pernah denger isu itu nggak sih, isu jadul itu? Agak West lupa, dan Tempest. agak lupa gue. Gue tuh denger dari mana ya? Jadi tuh Tempest tuh harusnya kayak si Wuji anak-anak Seventeen yang sekarang. Anak-anak Seventeen, iya. Seingat gue makanya namanya Nues kan belakangnya itu IST kan. Nues dan Tempest, tapi ini I could be wrong ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Tempest ini grup agensinya Yuehua Entertainment. Ya, agensi besar juga lah ya. Di sini tuh member produce mungkin yang paling terkenal itu yang Hyungsop. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Hyungsop ini kan kayak gue baru sadar dulu kan dia lumayan viral ya pas zamannya Produce 101 yang pertama. Yang kedua. Oh ya, yang kedua, dan itu kayak abis itu dia lama ternyata jadi trainee kan, dan inilah di Tempest ini debut. Nah, kalau Tempest ada orang Vietnamnya ternyata, Dit. Oh, ada orang Vietnam. Ada, wow. Oke. Oh, ini juga ada ini juga yang temannya Hyungsop itu Eui-wung. Iya, tapi dia stage name-nya Lu. Lu ya, bacanya gimana nih? Lu. Kemana Lu? Nah, mungkin kalau di antara nominasi ini gue secara lagu gue sukanya Tempest sih, karena dia itu musiknya
apa ya, musik-musik tipikal yang konsep ceria, bright K-pop, Bright Win. Bright Queen. Pokoknya di antara yang lain mungkin konsepnya agak similar, tapi Tempest ini cukup berbeda lah dengan konsep yang cerianya itu. Coba kasih gambaran kayak siapa gitu, NCT Dream awal atau Astro awal atau apa nih? Astro. Oh, iya, Lebih ke iya. Astro. Oke, Iya. oke. Astro awal kan ya tau lah ya. Iya, arah Lebih papa itu kan. Lebih ke Astro awal, dan itu sih paling yang mungkin di antara nominasi ini gue lebih notice-nya lebih di Tempest. Karena lebih berbeda gitu ya, kayak nggak terlalu yang kayak strong male gitu ya. Iya. Nggak NCT deh gitu. Nggak Extraordinary Heroes juga, karena gue ngerasa Extraordinary Heroes itu cukup unik sih sebenarnya secara unik, konsep mereka. Iya. Kalau Extraordinary Heroes kan dia memang band ya, berarti band ya paling genrenya rock lah. Iya. Juga Ada batasan juga mereka untuk bersikap imut juga gitu kan. Iya, dan mereka juga nggak plek-ketiplek kayak Day6 sih. Yang gue tangkap Extraordinary Heroes tuh gimana ya kalau gue mendeskripsikannya ya, kayak dia tuh rocknya tuh kayak rock centil gitu. Kok nggak centil ya, gimana ya, nggak kalau Day6 kan kayak apa ya, musik-musik emo dalam artian tuh kayak lirik-liriknya yang yeposo, ngerti gak sih? Iya, patah hati yang kayak lagu-lagu heartbreaking ya. Iya. Extraordinary Heroes tuh kayak semangat anak muda banget. Iya. Ini tipe anak pensi band SMA yang masih membuncah betul. gitu ya. Iya, benar. Kayak musik-musik pensi. Iya, benar ya itu. Kalau gue mendeskripsikannya ya. Tapi memang gue nggak selera sih, karena kan gue lebih suka lagu pop ya. Jadi kalau Extraordinary Heroes nih kurang masuk di gue. Extraordinary Heroes ini kayak Pee Wee Gaskins gitu ya. Ya, Killing Me Inside. Enggak. Ya bisa dibilang gitu kali ya, Pee Wee Gaskin untuk ya. Saat ku tertatih. Oke. Last Child kalau Last Child tuh Day6 kayak musik-musik emo gitu ya. Enggak, tapi kalau di antara nominasi ini nih, gacoan lo siapa? Yang Best New Male Artist. Kan gue tadi belum terpapar siapapun ya sebenarnya, tapi mungkin karena nggak tahu, gue nggak bisa memberikan penilaian karena gue nggak pernah dengerin yang lainnya selain Extraordinary Heroes gitu. Jadi kalau gacoan mungkin ya udah Extraordinary Heroes aja deh, karena dia satu-satunya yang membuat gue terpapar gitu. Jadinya kayak oke, layak gitu. Tapi siapapun sebenarnya layak, karena secara mereka disebut sebagai Best New Male, berarti mungkin setelah mereka menang ini karir mereka akan lebih bagus gitu. Jadi kayak gue juga ada keinginan untuk gue akan mendengarkan lo lebih lanjut gitu. Jadi selain itu gue nggak ada yang gue tahu soalnya. Jadi mungkin gacoan gue Extraordinary Heroes sih di sini. Tapi mungkin kita harus sedikit flashback ya. Tidak selamanya menang ROTY di Mama tuh karir lo akan ini ya. Bukan berarti gue mendoakan karirnya mandek gitu. Padahal gue tuh udah positif loh. Ingat Pristine gak sih? Iya, Pristine gak kawan-kawan tolong mereka tuh menang. Tapi kan Pristine manajemennya New Female Artist di Mama. Tapi kan manajemennya balik lagi. Ini JYP loh. Ini JYP masih punya sedikit pride lah gitu, JYP gitu. Iya. Kalau playlist kan ya gak bisa diharapkan. Ya oke. Kalau gue menjagokan Tempest, tapi feeling gue yang menang Extraordinary Heroes. Nah, fans internasionalnya gede dia. Iya, betul. Tapi kalau boleh jujur, gue harusnya pengen nambah sih. Gue ada suka satu grup UMKM namanya TAN. Oh iya, TAN. Ada si Clown loh, udah debut 3 kali. Lu nggak dukung, awas lu. Kita sering bahas itu di episode Nah iya, saya nggak masuk nominasi. Ya berarti manajemennya kurang duit buat bayar Mnet untuk masuk nominasi. Ini kan nominasi beli semua kan, Mama kan. Melihat ini background agensinya ternyata yang besar-besar, maksudnya lumayan lah untuk middle size lah ya. Jadi kayak gue nggak tahu ya, nggak bisa berkata-kata. Enggak, maksud gue kayak kalau misalkan ada grup dari jebolan Produce yang masuk nominasi, ya Produce kan dibikinnya juga sama TV-TV yang sama juga gitu. Kayak iya maksudnya pas gue cek background dari agensinya lumayan, kayak ini kan Atbo dari EST, Tempest dari Yue Hua, TNX P-Nation.
Unite brand new. Tetap lu ya, lu kalau milih Tempest tetap harus ada Yuehua, Starship gitu-gitu ya, harus bias. Oh kayaknya udah nggak affiliate deh Yuehua dan Starship. Oh udah nggak, Ujusonya udah nggak ke situ lagi. Udah nggak ada member Chinese-nya, udah nggak ada. Tapi nggak dibilang keluar, tapi ya udah nggak eksis aja di. Oh iya. Ya. Oke, lanjut Civil War. Civil War, wah ini Young Avengers nih. Young Avengers, Best New Female Artist. Wah, ini sebenarnya kalau kita mau bahas ini udah sebenarnya. Yang menang siapa udah tahu kalau gue sih. Oh, ini belum tentu sih. Ini masalahnya Best New Female Artist ini paling gak bisa jadi hasilnya tuh berbeda-beda, maksudnya belum bisa ditebak lah. Karena bener-bener dari semua faktor mereka tuh sama kuatnya. Iya itu. Kalau kita ngerucutin kita kerucutin lagi. Kan ini nominasinya ada IVE, Kepler, Le Sserafim, New Jeans, NMIXX sama Yena, Choi Yena. Ya, semuanya ini tuh kayak gue seneng trending. Gue seneng Choi Yena gitu. masuk. Choi Yena kan debut masuk karena dia solo sendiri juga kan di sini. Yang Smiley, gue suka banget Smiley sumpah. Jadi kayak wah gue seneng banget dengan nominasi ini kayak. Nah menurut lo gacoan lo siapa nih Ron? Bentar, dari yang gue prediksi menang dulu ya. Ya boleh. Yang tadi gue bilang gue udah tahu siapa yang bakal menang. Pas ngeliat nominasinya yang menang pasti IVE di sini kalau menurut gue. Oke. Yang menang pasti IVE. Tapi kalau gue pengennya yang menang Yena. Oh iya. Karena gimana ya, kayak gue merasa gue ngerasa K-pop di usia-usia remaja itu butuh sosok yang kayak Yena ini loh, yang kayak dengan lagu-lagu yang happy, dengan lagu-lagu yang positif, yang kayak masih ada sisi lain dari kehidupan remaja yang bisa dieksplor, dan Yena tuh menampilkan itu gitu dengan vibe bubbly-nya dia gitu. Jadi gue rasa kita butuh ikon itu di generasi yang sekarang gitu. Tapi ya balik lagi selera pasar kan sebenarnya, bagaimana penerimaan masyarakat. Tapi untungnya Yena dengan debutnya dia yang Smiley itu diterima dengan baik gitu. Jadi banyak orang juga yang menyambut itu sebagai sebuah karya yang fresh gitu maksud gue. Jadi kalau gue pengen banget dia menang sih di sini. Dan juga di antara nominasi yang nama-nama besar ini dia tuh bisa menonjol ya. Yena tuh kayak bisa memberikan suatu kejutan lah. Maksudnya gue sempat mikir kan si Yena itu kan agensinya tuh dari ini kan IZ*ONE, dan agensinya tuh setahu gue Yuehua, dan itu gue mikirnya dia tuh akan masuk Everglow. Gue mikirnya sama seperti Chaewon yang gue kira akan masuk Rocket Punch, ditambahin di situ. Iya. Gue kira, tapi ternyata Yena solo kan dan ternyata tuh solonya unik bener-bener itu ya nemu suatu konsep yang pas buat dia gitu maksudnya. Ibarat buah ya, refreshment banget musik-musiknya Yena. Betul. Di tengah musik-musik NMIXX yang satu lagu isinya 4 subgenre gitu kan. Tiba-tiba ada Yena yang bubbly smiley gitu, kayak seneng gitu ngelihatnya. Iya, warnanya kan juga lucu-lucu ya. Maksudnya ini tuh ini yang bikin gue suka musik pop tuh ya kayak Yena ini. Yang dimana visualnya juga manjain mata, itu yang gue senang. Iya. Kayak kalau gue boleh curhat dikit, gue kan nggak pernah terlalu begitu dengerin kayak Meghan Trainor gitu-gitu ya. Tapi lu pasti terpapar sama lagu baru dia yang na itu. Dan itu kalau lu nonton MV-nya itu Yena banget gitu, kayak warna semua gitu loh, kayak gitu konsepnya gitu, pop yang kayak gitu. Itu gue suka sih. Kalau gue, mungkin kalau misalnya yang Best Female Artist ini kalau kita boleh kerucutin ya. Kalau gue, ini menurut pendapat gue, misalnya kita kerucutin head to headnya siapa, gue akan tanda kutip mengeliminasi Kepler, NMIXX, dan Yena. Kalau misalnya melihat ininya ya, siapa yang akan menang. Iya. Ngerti. Kepler ya wadada oke, tapi setelah itu gimana sih Ron? Kayak ya udah. Dan juga Kepler tuh banyak permasalahan within fandomnya sih, kayak ya ampun Ron, kayak mereka tuh lebih solo stand banget, kayak by Hee gitu, merasa nggak fair gitu distribution line-nya. Terus ada lagi yang bilang Chaehyun kan harusnya ini ya, Chaehyun kan yang menang harusnya center, tapi nggak berasa center, ribut lagi fansnya Chaehyun. Pernah ada yang curhat di Korea waktu itu kan? Iya seperti itu ya, maksudnya within fandomnya tuh belum kohesif ya. Iya, merasakan gejolak
gejolak ya, sikut-sikutan segala macamnya itulah gitu. Sampai ada yang bilang Kepler mending disband aja gitu, kayak what the heck. Lu kata member CLC yang harus debut lagi, lu tega lu ngomong gitu ke dia. Itu sih kayak aduh, kayak macam-macam. Dan gue merasa juga kayak secara chart kurang. Kepler itu nggak kayak IZ*ONE sama IOI. Iya. What Dada sih memang ini ya, memang apa ya, viral gitu. Tapi kayak ya udah, dan lagu setelah itu following up comebacknya gue ini sih kurang merasakan hype-nya. Iya, oke. Terus kalau NMIX ya NMIX tuh waktu itu gue nemu tweet Julitan. Gue sih kayak ketawa-ketawa aja ya, maksudnya melihat hal seperti itu. Ada yang dibilang gila ini rekor loh, pertama kalinya JYP girl groupnya nggak akan menang ROTY. Ya deh, tuh Yanis kayak aduh, gue bukan tidak mendiskreditkan talentnya NMIX atau apa, tapi gue baca itu gue ngakak. Kayak gue nggak tahu ya, maksudnya di antara ITZY, TWICE dan NMIX ini memang konsep NMIX ini yang paling random sih menurut gue secara musik gitu ya, karena kayak nggak tahu, maksudnya kalau ITZY sama TWICE gue masih bisa menikmati gitu bagaimana mereka memulai gitu ya, kayak ITZY kan waktu itu debutnya Dala-Dala ya kalau nggak salah. Iya Dala-Dala. Terus iya. Twice Sadil bla bla. Iya. Bukan. Itu IC. Kalau Twice itu yang UAHG kan. UAHG. Iya, like UA gitu. Gue masih bisa lah gitu menikmati. Makanya ketika gue tahu kalau JYP mau bikin girl group baru gitu, paling enggak gue ada antisipasi sebuah familiarity gitu di diri NMIX ini. Tapi pas gue denger, oh, what is this gitu. Tapi mungkin bagus juga cara JYP buat bisa membedakan ITZY dan juga TWICE dengan NMIX ini sih bener bagus. Tapi ya mungkin seiring waktu berjalan juga kayak bertambahnya usia, jadi selera gue juga masih mentok di Gen 3, Gen 2 gitu. Jadinya kayak ketika gue disajikan hal-hal baru kayak gini mungkin agak roaming gitu, dan secara apa ya, kayak mungkin emang pasarnya bukan gue pada akhirnya kayak gitu. Dan gitu. Lu juga butuh waktu adaptasi dengan gaya musiknya NMIX ini kan. Dan betul. Memang ini NMIX jadi jadi menonjol juga di antara nominasi yang lainnya. Karena paling beda kan pada akhirnya lagu paling beda. Iya, betul. Kayak out of the box kan, lu nggak bisa nebak apa yang akan mereka sajikan. Tapi memang balik lagi, ini kan musik, cara kita balik lagi simpelnya walaupun konsepnya unik kan, balik lagi ke masalah enak dan gak enak aja kan dengerin lagu itu. Lo antara satu enak dan gak enak. Dan itu balik lagi memang ke selera. Jadi memang NMIX ini lebih, gue merasa banyak kritikan karena lagunya itu justru yang karena dia kurang memasyarakatkan banyak gitu genre. Justru itu yang bikin orang-orang jadi agak bilang yang bilang lagunya aneh gitu. Jadi di chart juga jadi kurang, iya, karena lagunya buat masyarakat umum untuk dengerin daily mungkin jadi ini ya nggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya kan itu juga kayak cara manajemen untuk menciptakan lagu dengan banyak genre di satu lagu itu kan juga sebenarnya sebuah gambling gitu ya, kayak iya masih sesuatu yang baru gitu ya. Kalau misalkan lo lihat di SM gitu kan kayak Rising Sun pun juga kayak gitu, tapi penerimaannya juga beda ya. Maksudnya masing-masing manajemen punya strategi yang berbeda-beda juga gitu. Gue rasa ketika SM ngeluarin Next Level juga gue merasa bahwa mereka pun juga kayak takut-takut gitu, karena gue yakin ini kayak bisa nggak ya lagu ini jadi hits gitu. Tapi pada akhirnya Next Level walaupun gue personally nggak suka, yang membantu itu adalah viralnya itu kan, yang kayak tren video short videonya itu kan yang bikin lagu itu pada akhirnya jadi naik gitu. Nah ketika JYP melakukan ini juga mungkin gue rasa pertimbangannya kayak bisa nggak nih lagu yang unik ini jadi tren gitu. Nah mungkin itu kali yang di sini JYP kalah gamblingnya itu di sini gitu menurut gue. Kayak mereka berusaha untuk mengikuti tren yang sedang ramai tapi masuknya salah gitu. Masih meraba-raba ya namanya juga sesuatu yang baru, jadi memang mungkin butuh
butuh cari formula yang enak, karena kan kita pas dikasih lagu debutnya itu kayak langsung kaget gitu Iya, loh. iya. Langsung dikasihnya yang bener-bener hah ini apaan sih Iya, gitu. kayak udah kayak comeback udah 3 kali gitu. Betul. Iya. Setuju. Maksudnya mereka langsung apa ya, ngasih signature soundnya. Maksudnya kalau debut kan biasanya kita cari yang aman-aman dulu ya Iya, gitu. makanya gue lagunya. bilang gambling banget sih JYP-nya ini, Iya, kayak tapi berani banget sama gitu. JYP langsung apa debutnya mereka tuh yang O titik O itu Gonggong. cara bacanya gimana gue lupa. Gonggong gak sih Pokoknya bacanya? gonggong ya, nggak ngerti pokoknya kayak mata gitu bentuknya. Itu kalau jadi Gue penyiar langsung radio kaget nyebut judulnya gimana? Nmix, titik O. gue juga bingung bacanya karena gue bukan fans NMIX kan, tapi anyway kayak masih terlalu dini lah bilang kayak wah NMIX flop lah segala macem, karena udah kalah baru satu persaingan. lagu gitu. Enggak juga lah, baru setahun coy. Iya, betul. Sabar, kayak nanti gue pasti akan suka juga sih karena gue suka sama vokalnya Lily kan. Iya. Nah oke, kita kerucutin udah selesai NMIX, abis itu ada Les Seraphim, IVE dan New Jeans. Nah ini Deng. gila sih. Tapi kalau boleh gue sebelum Anti-Fragile gue bisa bilang between IVE dan New Jeans. Tapi setelah ada Anti-Fragile boleh deh di antara tiga ini. Iya gue suka. Tapi gue bingung ya. Tapi gini sih, indikatornya ini tuh ya omongin lagu debut kah atau kayak pencapaian lo setahun terakhir. Ngerti gak? Kalau kita murni ngomongin lagu debut IVE dan New Jeans. New Jeans tuh attention pak gak sih? Pakcak apalah apalah istilah-istilah Cicak. pakcak. Cak. Istilah chart sekarang. IVE kan lagunya Eleven tuh juga sukses di chart, tapi dia itu seingat gue nggak sempet di nomor 1 Melon karena waktu itu ada lagunya Show Me The Money. Sayang banget, tapi chartnya juga bagus, bahkan sampai detik ini masih masuk Melon lah. Lagu Eleven itu. Kalau misalnya kita murni ngomongin debut, berarti head to head antara IVE dan New Jeans. Tapi kalau overall, kalau kita juga ngomongin selama setahun kebelakangan virality, terus comebacknya juga di itu, Love Dive, gue IVE sih. Iya. Berarti menurut gue antara IVE dan New Jeans yang menang. Gue ya lu udah tahu dong pasti gue dukungnya siapa. Iya, lo pasti dukungnya. Gue kan Starship Stan ini. Iya, lo Starship Stan, males banget sih. Iya. Gue pengen New Jeans menang, tapi ini terlalu secara politiknya gitu ya, kayak lo udah gain attention kok selama setahun terakhir ini, jadi lo nggak butuh award ini. Kalau gue jadi hype tuh gitu, kayak lo nggak butuh award ini gitu. Jadi ini cuman kalau lo menang award ini pun juga kayak bukan berarti apapun gitu, karena tanpa award ini pun sebenarnya attention orang tuh udah masuk ke lo gitu kalau menurut gue ya. Betul. Kalau gue jadi hype gitu. Masalahnya di sini Les Seraphim juga hype gitu, maksud gue kayak dibandingkan dengan New Jeans yang debutnya udah mereka semua mata tertuju sama mereka, Les Seraphim itu debutnya rame karena skandal gitu. Jadi mungkin menurut gue kalau gue jadi hype gitu, gue akan memilih New Jeans untuk ngalah dan Les Seraphim yang menang gitu, supaya paling enggak orang tuh benar-benar lupa bahwa ada kasus garam sama sekali. Dan kalau gue jadi hype, gue akan bikin semua orang lupa ada kasus garam sama sekali dengan ya Anti-Fragile yang sukses, dengan mereka pada akhirnya setelah post Anti-Fragile itu mereka akhirnya bisa menang ini, menang itu, menang ini, menang itu gitu. Iya. Kalau jadi hype tuh mending kayak gitu. Jadi New Jeans masih nanti dulu deh, karena semua orang udah yakin lo akan terkenal gitu. Tapi Les Seraphim ini karena baru debut langsung skandal tuh, wah gitu loh, kayak takut nih bisa nggak nih lanjut gitu. Jadinya dia butuh sesuatu untuk yang kayak kita harus melupakan garam guys, kita harus memberi gula pada semua ini. Dan juga kan gue kebayangnya seandainya ini acaranya live gitu, kayak ibaratnya tuh kayak Oscar, di mana misalnya kan ini pada datang nih ya IVE, Kep1er, Les Seraphim, New Jeans, NMIX, kayak terus nominasi dibacain tuh
kameranya satu-satu Iya, ngarahin iya, ke mereka iya, gitu. iya, iya, iya. Kayak itu bakal seru gak sih? Iya. Kayak wah kita tuh kayak nebak-nebak juga. Bisa gak sih mereka fake gitu? Dan yang menang adalah Cok Saram. Yeay. Tahu yang menang CSR. Gitu kayak wah gokil. Iya. Dan tapi menurut gue sih misalnya yang menang antara IVE or New Jeans akan ada tipikal bagi-bagi award gak sih? Award sponsor. Iya, award sponsor. Buat Kepler lah. Iya. Kepler gak mungkin gak dapat award. Iya, benar. Iya gitu. Ini variety artis survival show terbaik tahun ini. Iya. Grup bekas survival show terbaik ya. Bekas jebolan dong bahasanya jangan bekas. Jebolan bekas ya. Astagfirullah. Tapi tau gak, semua di antara nominasi ini tuh gue menyayangkan gak ada Billy. Oh, belum ya. Iya, sayang banget. Tapi Billy masuk nominasinya di Melon. Melon. Nah, ini bedanya ya. Kalau Melon Award yang cowok-cowoknya nggak ada, Ron, murni tuh grup-grup semua. Iyalah, popularitas chartnya soalnya lebih ke cewek. Iya. Dan yang gue senang Billy masuk nominasi di Melon. Nah, ini kita ngomongin Melon Music Award. Dan Melon itu biasanya milih dua pemenang di satu kategori. Jadi kayak ya pasti yang menang IVE sama New Jeans lagi sih. Iya sih, benar. Iya. Tuh ya mungkin gue sayang nggak ada Billy. Billy tuh kayak apa ya, di antara semua persaingan ketat ini dia dari agensinya nggak ecek-ecek. Maksudnya tapi bisa kan, lah ya mistik. Maksudnya bisa apa ya? Bisa ada hype-nya dari Suki dengan konsepnya juga yang unik kan. Mystic tuh under SM tahu sebenarnya. Emang iya? Iya. Emang masih? Iya masih. Oh, bahkan lagunya si Billy tuh enak-enak tahu bisa teh. Makanya gue merasa kayak kalau mau dibandingkan kalau IVE sama Les Seraphim tuh bisa tuh head to head. Nah New Jeans itu gue pikir bisa head to head sama Billy kalau secara konsep dan secara lagu sebenarnya. Ngerasa gak sih lo? Gue merasa kalau secara konsep Billy tuh head to headnya sama NMIX. Oh. Karena Billy itu full ya dance-nya juga kan NMIX itu dance-nya kan yang powerful dan Billy tuh bisa kayak ngimbangin. Lo kalau misalnya tahu lagu barunya dia yang Ring My Bell itu keren banget. Oh. Dan juga dia mereka kan juga rilis dance performance B-side-nya mereka itu juga dance mereka tuh bagus-bagus. Si Billy ya. Jadi kayak menurut gue Billy tuh sama NMIX tuh kayak head to head banget gitu. Kalau IVE tuh entah kenapa kalau di gue New Jeans sih, lebih ke New Jeans sama Billy sih kalau di kepala gue. Gak tahu kenapa ya. Mungkin karena balik lagi karena sejak pertama kali gue ngeliat NMIX gue langsung trauma. Jadi gue gak mau dengerin lagi lagu ini. Tunggu. Tapi ya kalau lu denger vokalnya Lily, dia tuh vokal jebolan SM banget loh. Oh, Taeyeon banget suaranya ya, Seulgi suaranya gitu. enggak sih, agak kayak Wendy. Oh, Wendy. Iya. Wendy, iya. Makanya pas dia cover lagu Psycho tuh gue suka banget karena kok bagus ya, tapi ya kita nggak notice karena lagunya ya kayak gitu aneh. Gitu. Iya. Iya, udah. Oke, jadi IVE ya fix ya. Udah calon gue IVE sih, udah fix. Ya, kalau nggak IVE yang menang gue demo kantornya. Kalau IVE nggak menang, Mnet emang ular. ular seulur awas lu nggak menangin Jang Wunyong ya. Aduh, tapi sayang banget Wonho nggak ada di nominasi ini kali ini, kayak agak menyedihkan. Siapalah. Ya udahlah. Wonho bekerja lebih keras lagi ya, Money please. Wavy mah gak akan masuk nominasi ya. Ya tolong dong kasih apa gitu, best China act kayak apa gitu, best scandal of the year gitu apa. Ya SM baikan lah sama Mnet, gimana sih? Suruh baikan. Mnet paling gak berani kalau gak masukin Taeyeon, karena gak mungkin Taeyeon gak masuk gitu. Iya, Girls' Generation aja bisa gitu. Nah, ini nih, maksudnya kalau kita ngomong pas kita lihat nominasinya ini kan kayak seru ya diperdebatkan. Tapi pasti ada yang lo tahan-tahan kan, Ron, kayak melihat ada nggak sih sesuatu yang lo julitin kayak, harusnya ini tuh kayaknya nggak cocok deh masuk nominasi gitu kayak. Ini nggak bisa dibahas di sini. Kita harus bahasnya di tempat yang rahasia. Ini harus yang kayak secluded gitu. Takut banget gitu. Kita bahas ini di traktir ya. Jadi kalau misalkan pengen denger obrolan selanjutnya, langsung link di description podcast ini. Lanjut. Nah itu kan tadi kita bicara, dan kemarin kita bicara soal our pick gitu ya, pilihan kita gitu, pick me up. Nah sekarang kalau di netizen nih,
Apa sih kata netizen? Wah, jadi ingat sama segmennya Kaskus dulu, kata netizen. Oke, dari Coba. Instagram gue dulu yang bacain ya. Dari Instagram ini ada reply Instastory-nya kekoreaan_IG. Menurut dia Rookie Girl Group nominasi paling panas tahun ini. Nominasinya keren-keren sih, tapi kayaknya yang menang anak sendiri Aka Kepler gitu. As known as Kepler. Oh, dia tidak menjagokan siapapun sebenarnya, tapi dia memprediksi Kepler karena nepotisme. Oke. Dari lo? Gue bacain di DM di Twitter ada yang bilang gak begitu interest sih Mama 2 tahun terakhir ini, apalagi line up tahun ini yang kayak Gen 4 rata-rata gak sih? Terus kan katanya bakal ada collab dengan beberapa female rookie tuh. Semoga aja yang benar-benar collab ya, bukan yang cuma gantian perform in lagu grup lain doang. Kalau untuk siapa yang bakal menang kayaknya udah ketebak gak sih kalau Daesangnya? Ya tapi gue setuju sih ini. Jadi kan di Mama itu rencananya bakal ada kolaboratif performance antara IVE, Kepler, NMIXX dan Le Sserafim. Ada New Jeans. Taunya gilir-giliran doang. Taunya gilir-giliran kayak yang tahun kemarin yang waktu itu ada si Karina, ada Hyunjin, Stray Kids tuh ganti-gantian doang. Tuh kayak apa banyak kolaborasi gitu. Semoga tobat ya Mnet. Please, gue pengen lihat Kazuha sama Rei satu panggung. Kazuha, gue kan nyebutin Kazuha tuh langsung kayak Kazuha gitu. Kayak beda, pikirannya udah beda. Gue pengen Liso temenan sama anak-anak New Jeans karena sepantaran kan, masih kecil-kecil juga gitu. Ya? Iya, kayak mereka tuh harus ketemu. Gue pengen Baekhyun sama Taeyeon balikan. Ya itu benar-benar gue setuju. Next di tapi kalau Daesang jujur gak ketebak sih gue. Oh gitu. Nah kalau di Instagram nih justru bilangnya kalau di nominasinya ada BTS ya pasti BTS yang menang gitu katanya. Oh ya. Coba bacain. Iya itu barusan udah yang itu. Oh udah. Udah segitu doang. Jadi kayak udah skeptis aja gitu. Kalau ada BTS udah pasti BTS yang menang gitu. Nih ada yang menarik nih. Gue ada yang dari DM di Twitter, ada yang nulis ikutan topik Mama ya Kak, walaupun agak OOT dari topiknya dan please wajib disensor. Tahun ini Treasure dikonfirmasi datang ke Mama. Mereka juga dapat beberapa nominasi dari first mini album mereka yang titlenya Jikjin. Tapi jujur pengen deh dibandingkan menang dengan lagu title yang Jikjin, mereka menang dari lagu B-side-nya yang Darari. Biasanya Mama kan punya penghargaan sponsor. Kali aja ada nominasi B-side of the year, atau kalau TikTok jadi sponsornya bikin penghargaan best TikTok song 2022. Kayak orang-orang tuh kayak mikir kayak sekarang tuh semua sponsor tuh TikTok aja. Terus lagu Darari yang menang. Jikjin bagus kok, cuma tahun ini yang bikin kesan mendalam itu lagunya yang Darari. Karena kayak ironi aja gitu, lagu ini banyak dijadiin background buat TikTok, terus bikin nama mereka makin naik. Tapi di sesi lain si penulisnya udah bukan member grupnya lagi. Iya bener-bener. Itu aja Kak, thank you ya Kak. Itu gue setuju karena ponakan gue aja sampai tahu Darari loh. Gue waktu itu naik di Grabcar pasang lagunya Darari. Iya. Iya kalau mereka menangnya TikTok Best TikTok Award gitu. Nanti yang sponsor Mama ini White Lab sama Scarlett guys. Scarlett Award gitu. White Lab Award. Berarti kalau White Lab harus menangin EXO dong. Enggak, harus Best Chaotic Performance. Nah itu White Lab tuh. Kategorinya Best Chaotic Act of the Year. Wah, bikin acara kok di mall gratis lagi, EXO lagi ya, yang datang kayak Sehun lagi. Gila bagaimana? Oke, lanjut di Instagram. Di Instagram ada yang DM dia bilang sedih kurang banyak band performance-nya. Sekarang K-band itu kurang keren apa coba. Jadi Mnet dirasa kayak kurang mengeksplor penampilan dari K-band. Ada senior sih yang perform yaitu Jaurim, tapi tetap aja kurang, masa cuman satu gitu. Mungkin Jaurim karena datang ya. Jadi mereka ingin lebih banyak yang perform yang band gitu. Iya menarik. Gue rasa kalau misalkan Mama ini adalah Mnet gitu ya. Mnet ini adalah bentukannya kayak RCTI atau SCTV gitu yang bikin maksudnya Mnet sama dengan SCTV atau RCTI gitu. Bisa tuh banyak band karena Indonesia kan bandnya banyak. Selera panggung Indonesia tuh ya gitu. Pas nanti line up-nya Dewa 19 feat Firza, Dewa 19 feat Ari Lasso, Dewa 19 feat Once. Tuh banyak gitu pasti nanti kalau band. Tapi Korea, gue rasa memang Korea itu
nggak tahu ya, di satu sisi gue ingin band-band Korea itu seperti harapannya si Sender yang kayak lebih ke mainstream gitu, tapi di sisi lain kayak gue merasa mereka tetap dengan audiens mereka yang lokal dan nggak terlalu ke TV, menurut gue jauh lebih baik sih, karena itu lebih bagus untuk masa depan mereka. Karena kayak waktu itu si Bol 4 Bol Baganza kan sebenarnya awalnya indie kan, tapi setelah mereka viral dan akhirnya jadi masuk ke mainstream, ujung-ujungnya pecah anyway gitu. Jadi kayak ada plus dan minusnya juga sih menurut gue. Jadi mendingan jauh dari exposure yang media besar dibandingkan dengan mereka harus masuk ke pasar mainstream. Jadi kayak lebih kekeluargaannya itu lebih berasa gitu kalau menurut gue. Jadi itu yang gue lihat dari band-band ini, kenapa mereka memilih untuk ya udah chill aja lah, kita nggak usah berantem sama mainstream gitu. Kalau gue pribadi sih mikirnya gitu sih. Kalau gue sih pengennya band tuh kayak Lucy sih nggak ada sih ya. Karena gue penasaran seandainya Lucy live performance di Mama tuh kayak dia harus bawa apa violin dan orkestranya itu juga tuh. Iya benar. Mungkin mereka perlu memikirkan itu apa formula untuk live performance manajemennya. Iya. Soalnya tuh kan kalau yang tahun kemarin gue inget banget kan masih ada itu ya penampilan dari NCT, aespa. Itu tuh kayak apa ya kayak musik show biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang makanya kemarin tuh gue agak menyayangkan, padahal kemarin tuh ada anak-anak SM tapi tuh kayak kok gini aja ya gitu. Gak masih sempat effort tuh ya. Kalau yang effort tuh ITZY kayak JYP sih. Itu kalau propertinya tuh mereka tuh niat banget. Ketahuan kan mana yang di belakang layar yaitu hubungannya baik. Baik ya, kita kan nggak tahu ya itu politik di belakang panggung ya, kita cuman bisa ini aja. Emang kalau JYP hubungan persahabatan tidak perlu dipertanyakan sih. Kalau SM nih yang kayak harus dipertanyakan sih. Sebenarnya lu kenal gak sih sama junior lu? Gue rasa Karina juga kenalnya cuma memakai doang gara-gara proyek Hyundai, abis itu gak pernah lagi. Oh enggak kok, Karina kenal sama Chaehyun loh, pernah foto bareng sama Chaehyun Kepler. Iya kan manajemen lain, maksud gue manajemen yang sama. Oh gitu ya. Oke. Iya. Gue bacain lagi ada yang di reply Twitter dari @belahanjiwacan. Buat line up performance-nya udah better daripada tahun lalu sih, walaupun grup Gen 3 gak ada, apalagi anak-anak Lisoman ini pada kemana ya? Sibuk nyari duit di negara di kuangnya, orang. Sibuk di dunia kuangnya. Kan udah gue bilang kemarin preskon kuangnya. Buat masalah prediksi yang menang di tahun ini, kayaknya persaingan paling panas emang ada di Best New Female Artist sih. Kalau dari segi orang dalam ya udah pasti Kepler. Tapi kalau secara chart plus popularitas harus antara New Jeans atau IVE. Beda banget sama kategori New Male Group nih, satupun gak ada yang aku tahu lagunya tahun ini. Tuh bener kan? Kau tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Kawan. Buat kategori lain pokoknya yang ada BTS-nya itu udah pasti BTS yang menang sih. Kategori dance performance kayaknya tahun ini punya Seventeen deh. Soalnya pesimis di Best Male Group karena ada BTS. Wak. Oh iya, semoga aja tahun ini kameramennya Mama gak maju mundur doang kayak tahun lalu ya. Sampai TXT bikin performance Mama versionnya di YouTube. Aduh kan malu sama Tokopedia, hehe canda Mama. Kenapa Tokopedia? Oh masih bagusan kameramennya Tokopedia itu. Ya gue setuju banget nih kameramen maju tolong pas rehearsal lebih bagus lagi ya. Iya, gaya berasa lulusan ini lo Juilliard. Next ya dari Instagram ini ada DM, grup kesukaan aku udah masuk nominasi sesuai tupoksinya sih. Tupoksi itu apa ya maksudnya? Oke, anyway. Tapi aku berharap semoga penilaian Best Dance Performance tahun ini dinilai oleh Dewan Juri yang memang ahli di bidangnya. Soalnya tahun kemarin persentase nilainya berat di angka streaming dan penjualan. Emoji badut. Kalau di nominasi lain masih make sense sih ya kalau penilainya based on angka-angka itu. Tapi aku bukan dancer juga sih, nggak tahu juga cara menilai best dance performance seperti apa, yang benar-benar wise tuh harusnya gimana. Dan aku nggak nyalahin yang menang juga. Aku di sini cuma kesel aja sama persentase penilaiannya di tahun kemarin yang beredar di Twitter gitu katanya. Iya juga sih ya. Kalau dance itu kan memang tidak bisa diangkakan gitu ya, Dit ya? Iya, banyak indikator, apakah virality dihitung juga, apakah teknis juga, teknik ngedance juga harus dihitung juga, wah macam-macam sih. Bener sih, kalau misalkan best dance performance tapi jurinya pesulap merah agak dipertanyakan juga sih. Ini valid nggak sih ini menangnya gitu? Lanjut gue bacain di Twitter ada dari
@nextnya _suam. Gak mau bahas prediksinya tapi mau bahas line up-nya. Sejauh yang gue tahu masa gak ada Gen 3, anak SM juga gak ada yang dateng. Espa gak mau apa di panggung mama terus collab sama siapa gitu. Itzy Espa pasti keren deh. Taeyeon Song medley juga seru kalau Taeyeon dateng. Iya, Taeyeon Song medley sih, tapi tetap aja kalau misalkan Taeyeon Song medley itu agak nggak bisa ngalahin durasinya BTS. Nah kan iya tapi gue penasaran sih sama durasi ini kan since BTS nggak ikutan ya, durasinya yang akan lama siapa ya? Penasaran. Kepler ya? Mungkin ya itu best new artist itu kali yang bakal lama. Iya mungkin ya. Or Mungkin. Stray Kids bisa sih. Jadi. Stray Kids tuh kalau performance gokil sih itu. Iya, Stray Kids udahlah, nggak perlu dipertanyakan. Kara sih paling Kara ya. Please. Tribute juga gak sih tribute iya. tuh Kara kan kalau tahun lalu kan seingat gue tuh tribute tuh Boa kan, jadi pada coverin lagu-lagu Boa. Ini kayak lo kalau nggak bawain nggak ada tribute buat Kara, awas. Gue mau Kara durasinya 45 menit sendiri. Gak mau. Semua lagunya dibawain. Semua lagunya dibawain. Gue mau Kepler bawain Misternya Kara pakai baju yang pendek itu terus goyang bokong nah itu pasti lucu banget. Wah pecah sih ya. Keren. Seru. Oke, next di Instagram ya. Aku setuju sama hashtagnya Mimin yang Billy deserves nomination katanya. Siapa? Ayo kita temenan. Billy memang deserves banget nomination buat Rookie of the Year. Padahal Ginga Minganyo itu lumayan viral loh, walaupun saingannya juga yang lain juga berat. Intinya stand Billy guys, mari jadi believe. Ayo. Gitu. Opini aku sih intinya Mama tahun ini bakal dikuasai sama girl group, mulai dari pemenang sama performance-nya. Semoga gak dikecewain lagi sama embel-embel collab-nya Mnet. Temen-temenku lagi seru-serunya debatin yang menang Rookie of the Year antara IVE versus New Jeans, sama buat Best Female Group yang sengit antara Idol versus IVE. Pokoknya dua itu hot banget diperdebatkan siapa yang layak menang. Ya, dua-duanya layak menurut gue. Setuju. Terakhir gue bacain yang di Twitter, karena di Twitter sedikit ya. Kalian semua nih gak follow Twitter ke Korea ya, awas ya. Aku gitu kok ngancem, kok jahat. Ada dari @zo_x. Line up definitely better than last year. Mungkin karena rookie girl group tahun ini pada datang semua dan collab. Tapi please tahun ini idolnya dapat seat depan panggung kayak dulu. Jadi bisa lihat reaksi mereka menang award dan interaksi antara idol. Karena itu lebih seru daripada awardnya sendiri. Kan ini udah gue bilang nih pas bacain nominasi Best New Female Artist, sorot semua ke member-membernya itu. Iya. Tolong ya, tolong PD Nim. Nanti kan muka-muka Wunyong yang katanya apa yang fake itu kan pasti bakal trending lagi nih di Pancoa, gue udah tahu. Ya. Langsung jadi kayak Oke, di Instagram ini ada Mama Prediction by Dani. Woi, Dani masih setia aja bersama kita. Terima kasih Dani. Iya Dani. Yang pertama, rookie cewek kalau nggak IVE ya Les Seraphim. Tapi kalau Mnet masih sensi sama membernya Aizone, ya berarti New Jeans bisa menang lah. Yang kedua, rookie cowok nggak gitu tahu soalnya debutan cowok grup cowok tahun ini nggak terlalu ada yang memorable. Tapi kayaknya TNX. Yang ketiga, Best Female Artist Taeyeon masih megang. Tapi Nayeon juga boleh sih. Yang male yang menang J-Hope. Yang keempat, Best Female Group ini antara ITZY sama Idol. Tapi kalau ternyata yang menang itu ITZY, berarti Idol menang di Best Dance Performance Female Group. Wow. Terus selanjutnya gue lupa ini nomor berapa. Vocal Performance by BTS. Kayaknya semua nominasi kalau ada BTS ya udah nggak usah ditebak-tebak lah ya. Tapi di sini kayak semua orang. Iya itu kayak komennya kayak gitu iya, ya. kayak status quo banget. Tapi di sini ada ENHYPEN dan ENHYPEN masuk line up juga. Jadi ya di antara dua itu. Best Dance Solo Jessie sebenarnya pengen menangin Nayeon, tapi mengingat Twice ataupun Nayeon nggak masuk line up tampil, jadi ya udahlah ya. Best Dance Female Group adalah Idol. Kalau male-nya Stray Kids. Song of the Year pasti Tomboy lah. Kalau best bandnya yaitu Jaurim. Kalau OST drama nggak tahu karena nggak nonton drama. Udah sekian, terima kasih. Iya nih, aku juga belakang ini nggak nonton drama. Yang aku tonton cuman drama promotor aja. Drama. Iya. Nanti kapan-kapan ya kita bahas ya. Boleh ya. Menarik. Lanjut. Halo, mau kirim DM tapi message is too long katanya.
Ini emang bener panjang banget sih. Ya Allah panjang banget. Gue lihat astaga. Karon dan Kadita, kangen banget sama kalian gitu. Nggak mau tahu, bacain juga yang ini katanya. Terima kasih. Iya. Opini dibacain. aku soal Mama 2022, banyak banget girl group nggak sih tahun ini? Kayak tahun 2021 2022 ini tahunnya girl group K-pop banget. Bahkan lagu boy group debutan tahun ini aja nggak ada yang nyantol di telingaku. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang semua orang setuju rupanya ya. Oke, gue bacain pelan-pelan ya, karena ini panjang beneran. Best New Female Artist, IVE sih kalau menurut dia, karena lagu mereka tiga-tiganya terbaik, comeback tergokil, dan kayaknya non-fans pun bakal nungguin comeback mereka berikutnya. Love Dive nggak ada tandingannya, meski awal-awal banyak yang ngejudge karena bingung sama chorus mereka, tapi lirik Gael jadi iconic banget. It's so bad, it's good. It's so bad, it's good. Tapi Le Sserafim juga bisa jadi kandidat kedua sih di balik skandal si Asin. Fearless tuh emang boom banget. Sebagian idol kayak pernah ikut challenge mereka. Bahkan temenku yang non K-pop malah suka karena lagunya easy listening banget. Tapi Anti-Fragile nggak sih, hehehe. Seperti baca lirik bukan menyanyi. Oh gitu katanya. Anti-fragile. Anti. Jadi tuh anti atau anti cara bacanya tuh? Kalau Taylor Swift bacanya anti-hero sih, bukan anti-hero. Jadi mungkin anti kali ya. Nah, lanjut. IVE yang menurutku bakal menang. Popularitas mereka udah besar banget dibandingkan dengan artis-artis lain tahun ini. Nah, untuk Best Female Artist untuk tahun ini mari kita berikan ke Nayeon. Popnya dia jadi Best Soloist of the Year bagi aku. Untuk Best Female Group, oke sip, gue Blink. Semoga Blackpink yang menang, amin. Tapi ITZY dan Idol juga bisa sih jadi girl group terbaik tahun ini. Nominasinya banyak banget, jujur gue gak bakal bagi semua opini yang ada di pikiran. Tapi yang penting tahun ini semoga idola kalian menang. Lagian semenjak Mama 2018 udah gak terlalu excited lagi ngelihat pemenang dari award ini. Too much drama, yang mau gue lihat cuman performance idolnya aja sama interaksi antar idol. Apalagi sekarang udah pastikan offline acaranya dan fancam mereka bakal merajalela di Twitter. Itu sih. Ya setuju, interaksinya sih yang penting. Betul. Karena tahun lalu kan berasa kayak krik karena online kan, nggak ada penontonnya waktu itu. Jadi gue juga sangat menantikan sih. Oke, next Dit, kita habisin. Aduh. Oke, gue baca. Nggak ngerti ini kenapa anak SM nggak ada di line up. SM nggak kasih datang atau emang nggak diundang. Tapi ya daripada dijulitin dapat award karena bayar dan dijulitin karena tampil 20 menit. Iya bener. Gimana? Tapi ya daripada dijulitin dapat award karena bayar dan dijulitin karena tampil 20 menit. Oh, jadi mending gak usah datang ya. Iya, betul. Itu wise. Ya, menarik, banget. SM, terima kasih. Semoga Kuangnya sukses ya. Terus ada dari Instagram juga, Third generation tetap di hati tapi sayang udah bukan eranya. Ya harus move on, harus regenerasi. Ya, harus regenerasi dong. Kita harus kan embrace mereka juga harus gitu. Banyak juga yang wamil kan, yang third gen itu nggak apa-apa. Nanti juga akan comeback lagi kok. BTS pasti. Tapi kok nggak wamil? Siapa? BTS. Ada Jin kan mau wamil. Kan udah ngundur wamilnya katanya. Oke. Nggak mau bahas ya. Ada lagi yang di reply Instagram, ada gestarnya juga nggak nih kayak tahun berapa itu Bang Alpi episode prediksi Mama. Gue tuh pikir gestar. Gue kira tuh gestar apa? Gestar di Mama. Kita nggak bisa pansos tahun ini, nggak bisa bayar. Tahun nggak ada duit. Nggak ada duit. Episode prediksi Mama asli itu asik banget. Mohon maaf, mungkin udah nggak bisa undang influencer Korea-Koreaan. Iya, udah kecuali itu sahabat Teron. Betul, seiring waktu berjalan rate mereka udah naik dan pendapatan kita semakin berkurang. Iya, jadi ya udah kita aja. Kalau bosen ya nggak apa-apa ya. Semoga nggak bosen ya sama suara kita ya. Ini yang terakhir di Instagram, seperti dulu yang diprediksi sama kekoreaan kalau Mama itu bagi-bagi trofi dan ternyata salah karena pas itu BTS yang ngeborong. I think di tahun ini bisa jadi IVE bakal ngeborong sih karena reputasi mereka lagi bagus-bagus banget. Anyway, jangan lupa bahas Treasure ya Kak. Sedih banget ya Dam sama Masiho keluar. Oke. Gimana ceritanya sih? Core of the Core keluar tuh gimana sih ceritanya YG? Core of the inti of inti. Bang Yedam. Udah kita bacain semua. Udah ternyata sedikit abis loh Dit. Wah, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan komentar dan memberikan prediksinya di Instagram kekorean_IG dan juga kekorean_TWT. Tapi obrolan kita tidak berakhir sampai di sini karena julid-julidnya
pindah ke platform Oke, nggak berasa ya udah 2 part dan tetap sejam ya Ron. Wow. Udah hampir sejam. Oke, terima kasih yang udah mendengarkan. Terima kasih juga buat pendengar kekoreaan udah sabar-sabar nungguin kita. Ya, kita kemarin liburnya kelamaan karena ya Ron yang salah, tenang aja. Iya. Semoga kita bisa konsisten ya. Jangan diharapkan konsistensinya. Jangan diharapkan, semoga tapi, kita bisa berusaha lebih baik lagi, itu aja. Iya, itu aja. Obrolan kali ini kalau misalnya ada omongan-omongan kita yang apa? Yang salah, yang saatnya menyinggung, ofensif yang atau apa, ofensif, tolong kayak ya kita minta maaf aja kali ya, kita minta maaf in Tapi advance. kayak in the end is just a nomination, ini tuh kayak kita tuh obrolan biasa aja, takutnya ada yang kaget, maksudnya baru ada yang dengerin ke Korean sekarang terus gitu. kaget kayak kok ini acara gini banget gitu. Iya gitu, kita kayak udah ini cuma obrolan fans yang maksudnya in the real life nggak akan berpengaruh apa-apa Iya, betul, juga betul. di skena K-pop. Dan buat yang baru dengerin, kita sudah julid since 2019, jadi ya udah gitu. Oke, thank you guys buat semuanya. Dan kalau kamu pengen dengerin konten lebih banyak, kamu bisa ke laman traktir kita di traktir.id/kekoreaan. Traktir E-nya 2 ya. Dan kalau bingung tulisannya kayak gimana, linknya ada di description di episode ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Annyeong.